Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Ma'arif NU 1 Pagraji, unggul dan berkarakter. Perkenalkan, saya Wanda Dwi Pangastika dari TK Diponegoro 30 Pagraji. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Sadarnya Si Rakus. Pada suatu hari, di dalam hutan hiduplah 2 ekor angsa. Angsa itu bernama Angkus dan Angma. Angkus adalah angsa yang mempunyai sifat yang sombong, malas, tamak, dan culas sekali. Ia tidak pernah baik hati kepada sesamanya. Bahkan kepada kakaknya sendiri, ia tidak pernah menyapa dengan baik. Angkus juga mengambil harta warisan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Tetapi lain dengan Angma. Angma adalah angsa yang sifatnya berlawanan dengan Angkus. Ia adalah pemuda yang jujur, rajin bekerja, dan amat baik budi. Ia menyadari kalau adiknya memang bersifat culas dan serakah terhadap harta. Maka ia hidup sendiri dengan sederhana. Ia mencari kayu bakar dan dijual untuk hidupnya. Pada suatu malam, selepas ia lelah bekerja mencari kayu ke hutan, Angma tidak kuat lagi menahan kantuk. Dan ketika Angma tidur, ia bermimpi ditemui seorang kakek yang menyuruhnya agar ia pergi ke sebuah gua. Kakek itu bilang kalau apa yang diinginkan akan terkabul. Ketika bangun dari tidurnya, maka Angma langsung pergi berjalan menyusuri hutan dan mencari gua yang dimaksud oleh si kakek tua dalam mimpi tersebut. Wah, ini pasti gua yang dimaksud kakek tua itu, bisiknya dalam hati. Ia berjalan cepat lagi dan mendekati pintu gua di tepi hutan itu. Di dalam gua itu gelap sekali. Lama dia komat kamit bersemedi dan akhirnya keluarlah cahaya yang sangat terang benderang. Ia berdoa, Yang Maha Kuasa, berilah hamba kecukupan setiap hari agar tidak sengsara. Tiba-tiba setelah mata Angma terbuka, di depannya terdapat bokor yang bercahaya. Dengan senang hati, Angma segera membawa bokor pulang kembali ke rumahnya. Kebetulan, keadaan kampung sedang sepi. Ia berpikir dalam akalnya, pasti Angkus akan kaget setelah aku tidak menjadi penjual kayu bakar. Angma dengan cepat menyelinap ke dalam rumah. Di rumah, Angma mulanya tidak bisa menggunakan bokor itu karena perutnya sudah merasa lapar sekali. Hai bokor sakti, berilah aku jagung dan air. Bokor itu mendesin dan makanan itu keluar. Angma tak tahu bagaimana menghentikannya. Angma tidak sengaja memegang mulut bokor itu, maka berhentilah bokor itu mendesin. Kehidupan Angma sejak ada bokor itu semakin kelihatan makmur.
Ia mulai jarang mencari kayu bakar ke hutan. Angma tidak bingung lagi mencari kayu bakar untuk dijual sebagai kepentingan hidupnya sehari-hari. Ia hanya tinggal menikmati apa yang dia inginkan, maka akan terkabulkan. Tetapi lain dengan si Angkus. Ia mulai curiga dengan kemakmuran Angma. Angkus sangat penasaran dan mencari-cari tahu, tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, pada suatu hari, ia mengetahui secara langsung dengan mata kepalanya sendiri terhadap apa yang dilakukan Angma. Angkus tidak menduga bahwa hanya dengan pokor itu, kakaknya bisa makmur hidupnya secepat ini. Mulailah sifat buruknya kambuh lagi. Dasar Angkus memang jelek tabiatnya. Setelah tahu kakaknya makmur dengan pokor saktinya, maka suatu hari Angkus mencuri pokor itu. Angkus mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan si Angma. Tetapi lama sekali ia melakukan qomat kamit doanya dan ia tidak bisa menggunakan pokor itu. Karena perutnya sudah terasa lapar sekali, kemudian Angkus menggosok pokornya dan berteriak, "Hai pokor sakti, berilah aku jagung dan air." Pokor itu mendesing dan makanan itu keluar. Angkus senang hati karena jagung yang datang kelihatan enak sekali. Ia melihat jagung yang keluar satu persatu. Angkus panik, tidak bisa menghentikan pokor sakti milik Angma. Jagung-jagung keluar terus dan sudah hampir menenggelamkan si Angkus, sehingga ia ketakutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.